Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat malam untuk semua sahabat-sahabati Ruang Cinta Al-Quran di mana saja sahabat-sahabati berada. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama saling menghadiri acara Ruang Cinta Al-Quran dalam rangka technical meeting pelaksanaan Khatmil Quran di Ruang Cinta Al-Quran 2025. Selamat datang juga saya ucapkan yang baru bergabung dan terima kasih yang sudah menyempatkan hadir. Harapannya di sini kita bisa sama-sama memahami bagaimana tata tertib dan juga peraturan yang akan kita patuhi bersama dalam tadarus Khatmil Quran Ruang Cinta Al-Quran 2025. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara meeting online pada kesempatan malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat-sahabati semuanya, di sini kita akan ada beberapa sesi. Yang pertama sesi pemaparan, yang kedua sesi tanya jawab, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita sama-sama menyimak penjelasan yang akan disampaikan oleh Mbak Nini Afriani. Kepada Mbak Nini Afriani, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Safroni atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala fil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita semuanya berkumpul di kajian di technical meeting Gaya Membaca Al-Quran di tahun 2025 spesial bulan Ramadan dalam keadaan yang luar biasa. Alhamdulillah di sini saya bertemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu dan kita bersilaturahim kembali di sini. Dan alhamdulillah juga kita bertemu dengan teman-teman baru yang luar biasa. Dan hari ini kita menghadiri technical meeting untuk menjelaskan bagaimana sekiranya untuk pelaksanaannya nanti. Barangkali ada teman-teman yang mungkin belum pernah mengikuti dan belum memahami kira-kira seperti apa. Nah, di sini kita akan memberikan gambaran singkat mengenai jalannya gacuan Gayeng Membaca Al-Quran. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari Ketua Ruang Cinta Al-Quran, yaitu Mas Ariski Suma. Monggo Mas Ariski mungkin bisa menyampaikan sedikit sambutan mengenai kegiatan gacuan ini. Halo, suara saya bisa terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, selamat datang untuk peserta tadarus online Ruang Cinta Al-Quran. Mohon izin, ini posisi saya masih ada di perjalanan, jadi suaranya tidak jernih ya. Jika ada suara yang uh, tidak jernih, saya mohon maaf. Alhamdulillah, mari bersama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, hidayah dan inayahnya yang memberikan semuanya segalanya untuk kita, sehingga Allah memberikan berkahnya melalui Al-Quran, sehingga kita juga menikmati Al-Quran itu seperti orang yang salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun keempat atau insya Allah tahun kelima ya semenjak COVID itu, pelaksanaan tadarus yang dilaksanakan secara daring atau online. Tadarus online ini kita selenggarakan untuk memfasilitasi teman-teman yang tidak bisa bertatap muka, teman-teman yang tidak bisa membaca Al-Quran secara langsung, karena media jarak jauh sudah ada, maka kita selenggarakan tadarus online ini seperti tadarus yang ada di masjid atau musola di dekat rumah kita. Awalnya masih ada di antara teman dekat yang menjadi peserta. Kemudian tahun demi tahun berkembang luar kota, luar provinsi, bahkan luar pulau. Dan ini saya dengar ada beberapa saudara-saudari kita yang ada dari Lombok, dari Ambon, dari Aceh, dari Sumatera, dari Kalimantan, ya, dari berbagai pulau, dari berbagai daerah di Nusantara bergabung dalam kegiatan tadarus online yang akan diselenggarakan insya Allah dimulai dalam minggu ini ya. Rutin kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan juga meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Media yang diciptakan oleh para pendahulu kita, Al-Quran Braille, ya, bahasa sandi yang diciptakan untuk memfasilitasi kita agar kita juga bisa membaca seperti orang yang ini. Jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan kita saja, agar kita juga mendapatkan nilai pahala membaca. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung, selamat bertadarus pada bulan Ramadan, insya Allah minggu ini. Mudah-mudahan kita semua semakin dijaga iman dan takwanya, semakin dijaga rasa cintanya kepada Al-Quran, sehingga kita bisa memasyarakatkan Al-Quran dan Al-Quran dan masyarakat. Dan ada tagline yang selalu kita sampaikan ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu openono Al-Quran, mongko Al-Quran yang gagal ngopeni uripmu. Atau dalam bahasa Indonesia, rawatlah Al-Quran, cintailah Al-Quran, sebarkanlah Al-Quran, jaga Al-Quran yang akan menjaga hidup kita di dunia maupun akhirat. Itu pedoman kita dalam ruang cinta Al-Quran. Sekali lagi selamat bergabung dan selamat mengikuti kegiatan tadarus ruang cinta Al-Quran.
marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat di bulan Ramadan. Berlomba menimba ilmu, menimba pahala, dan memborong semua pahala yang ada di bulan Ramadan. Nanti ada beberapa hal yang disampaikan oleh pengurus terkait dengan teknik-teknik kegiatan pada Tadarus Ruang Cinta Al-Quran. Terima kasih untuk panitia yang sudah berusaha menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan ini sehingga akhir Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua Ruang Cinta Al-Quran dengan sahabat Rizky Perdana Kusuma. Oke, tadi untuk yang sekilas disampaikan adalah bahwa program Tadarus Ruang Cinta Al-Quran ini selalu diselenggarakan setiap tahunnya, dan insya Allah ini adalah yang kelima dilaksanakan secara online, dan untuk kali ini dilaksanakan via Google Meet. Dan harapannya dari pelaksanaan via Google Meet ini bisa mempermudah sahabat-sahabat semuanya untuk bergabung, karena insya Allah akan lebih memudahkan dan semoga tidak banyak kendala terjadi. Dan di sini saya sudah bertemu dengan teman-teman yang sudah lama bergabung. Insya Allah mungkin sudah memahami seperti apa jalannya. Dan untuk tahun ini bertema gacauan, yaitu gayeng maca Al-Quran, maka harapannya adalah teman-teman di sini semuanya bisa gayeng, bisa semakin akrab, semakin seru bertadarus bersama, sehingga nantinya kita akan bertemu dalam keadaan yang selalu senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, mengenai kegiatan tadarus ini, sahabat semuanya diminta untuk berkelompok, dan kita sudah membagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan pengelompokan ini merupakan kebijakan yang sudah kita sepakati bersama dengan panitia, dan akan kita share untuk pembagiannya di grup WhatsApp Ruang Cinta Al-Quran, yaitu di Gacauan. Dan di sana sahabat-sahabat semuanya bisa melihat atau mengecek untuk anggotanya, dan nanti akan digabungkan dalam grup masing-masing. Dan di grup tersebut sahabat semuanya akan bergantian setiap harinya untuk mendapatkan giliran membaca, mulai dari juz 8 sampai juz 30. Nah, kalau sebelum-sebelumnya untuk perbedaannya, kita biasanya memulai dari juz 1, namun di Ramadan tahun ini, teman-teman semuanya membaca dari juz 8, karena sebelumnya kita sudah melaksanakan secara bulanan di Gacauan, namun belum dalam edisi Ramadan, melainkan sebenarnya kita sudah melaksanakannya secara rutin di bulan-bulan biasa, belum bulan Ramadan. Nah, sehingga di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan, kita melaksanakannya sudah dari juz 8. Seperti itu. Jadi nanti di hari pertama bulan Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan, kita membaca dari juz 8, dan akan dibaca bergantian untuk hari selanjutnya, yaitu di juz 9, juz 10, dan seterusnya sampai ke juz 29. Nah, di juz 29 itu nanti kemudian akan dilanjutkan dengan malam boba atau borong barokah. Di sini sahabat semuanya akan ada acara tertentu, yaitu pembacaan surat-surat Al-Munjiyat, surat-surat yang mustajab, yang insya Allah akan sangat bernilai luar biasa dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar sampai akhir nanti. Sahabat semuanya
akan ada acara khusus yaitu pembacaan surat mujiat dan juga ada sedikit door prize yang dibagikan di akhir bulan Ramadan, di akhir-akhir. Jadi sahabat semuanya mohon untuk selalu istiqomah mengikuti karena di samping ini kita niatnya lillahi ta'ala ya. Jadi niatkan benar-benar fokus untuk menghidupkan bulan Ramadan yang salah satunya yaitu dengan bertadarus bersama seperti itu. Nah, untuk pembagiannya kita akan segera share di grup Gacuan. Dan untuk seluruh peserta yang sudah tergabung di grup-grup itu mohon untuk segera menyesuaikan diri dan nanti di grup pertama akan bertadarus mulai dari tanggal 1. Tanggal 1 yang insya Allah di hari Sabtu, Sabtu depan ini dari juz 8. Dan untuk sistematikanya seperti apa, kurang lebih sama seperti tadarus yang kita temui di musola atau di masjid atau di tempat-tempat yang mungkin kita temui secara offline. Nah, kita secara online. Nah, untuk gilirannya, nah nanti mungkin dari sahabat yang terlebih dahulu hadir akan mendapatkan giliran pertama untuk membaca. Seperti itu. Dan yang terakhir membaca, nanti juga akan yang terakhir datang. Itu yang kita tentukan. Jadi mohon sahabat semuanya untuk hadir, diusahakan sesuai waktu. Tapi kalau misalkan menyusul, tidak apa-apa, nanti masih bisa di akhir-akhir pertemuan karena memang kondisinya saat bulan Ramadan kita memaklumi bahwa waktu pelaksanaan tarawih di masing-masing daerah berbeda ya, sehingga sahabat semuanya masih bisa menyusul. Namun setelah di ayat-ayat terakhir nanti mungkin akan ada pembagian yang mana nanti semuanya kita usahakan tetap bisa membaca. Seperti itu. Dan harapannya dari seluruh peserta ini akan membaca dari awal hingga akhir kurang lebih untuk pembacaannya minimal 3 ayat sampai 20 ayat. Nanti akan tergantung dari masing-masing kesepakatan penyimak. Nah, dari masing-masing grup itu akan ada koordinator dan penyimaknya, sehingga nanti untuk pembacaannya seperti apa, monggo bisa disiapkan saja jusnya terlebih dahulu, dan untuk ayat yang dibaca nanti akan di stop dan dimulai oleh koordinator yang nanti akan memulai atau memanggil terlebih dahulu. Baik, sambil saya share nih untuk pembagian kelompoknya. Untuk kelompok pertama di sini, saya bagikan di grup sekalian. Yang pertama, untuk kelompok 1, penanggung jawabnya yaitu atas nama sahabat Muhammad Zamroni. Jadi nanti yang terkait dengan pelaksanaannya di kelompok 1, silakan bisa menghubungi sahabat Zamroni, apakah nanti bisa menghadiri atau tidak, terkendala atau tidak. Tapi harapannya mohon untuk bisa menghadiri dari awal hingga akhir ya. Karena nanti untuk pembacaannya bergiliran. Dalam bulan Ramadan ini, insya Allah nanti akan membaca sekitar 8 kali. Karena nanti bergantian. Nah, di koordinatornya nanti ada sahabat Ansori, kemudian ada sahabat Davi, kemudian saya. Nanti kita bisa berkoordinasi di satu grup
Kemudian untuk anggotanya ada atas nama Muhammad Al-Fatih, kemudian Ibu Mainah, kemudian Mbak Arista Sukmawati, Sadam Asar, Mbak Wahyu Kusuma Ningsih, Abdul Haris, Pak Abdul Haris, kemudian Mbak Vinda, Mbak Sri Wahyuni, Mbak Nailatus Saadah, kemudian Muhammad Umar Sabit, kemudian Mbak Tri Suryati, Mbak Fitri, kemudian Mbak Yusi, kemudian Mbak Yuniarsih, Pak Vicky Nur Cahyono, dan Mbak Nani Nurhayati. Nah, ini akan menjadi satu kelompok dan nanti kita koordinasi dalam satu grup yang mana nanti kita hubungi menyusul. Baik, untuk selanjutnya di kelompok 2. Untuk kelompok 2 akan saya bagikan langsung sekalian. Oke. Untuk kelompok 2, di sini penanggung jawabnya yaitu sahabat Kukuh Kurnia. Oke, jadi untuk terkait dengan penanggung jawabnya yang berhubungan dengan kelompok 2, nanti bisa disampaikan semuanya, bisa ditanyakan yang kiranya kurang paham atau apa, nanti bisa langsung ditanyakan di Mbak Kurnia. Oke, kemudian di koordinatornya sekaligus sebagai penyimak nanti ada Mbak Rina Suci Andriani, kemudian sahabat Wahyu Nur Rahman, dan Mbak Aprilian Alivia Putri. Nah, di anggotanya di sini ada Mbak Lulu Suudia, Aprilia Eka Putri, kemudian Mbak Tiara Siva Larasati, kemudian Mas Muhammad Royhan Raharjo, Mbak Yolanda, kemudian Mbak Mbak Hidayatul Badriah, kemudian Mbak Ayu Fajar Lestari, kemudian Mas Galang Gumilang, Mbak Siti Nur Jamilah, kemudian atas nama Ustadz Haji Abbas Sukardi, Anissa Pernaningsih, kemudian Pak Rusni, kemudian Pak Catur Purna Jatmiko, lalu Mbak Fiza Afisyatul Febiana, dan Arinil Musfiroh. Oke, untuk rinciannya, nomornya sudah kita sebutkan di grup, nanti akan digabungkan dalam satu kelompok. Baik, untuk selanjutnya di kelompok 3. Di kelompok 3, untuk menanggung jawabnya di sini yaitu Mbak Unzilatur Rohmah. Ya. Oke, nanti untuk yang berhubungan dengan kelompok 3, nanti silakan bisa langsung berkoordinasi dengan Mbak Unzi, atau bisa juga untuk koordinatornya di sini ada Mbak Fitri Astuti Baningtias, kemudian sahabat Ariski Perdana Kusuma yang tadi baru saja menyampaikan sambutan, dan kemudian Mas Karnadi, sahabat Karnadi. Oke, dan untuk anggotanya di sini yang pertama ada atas nama Rahmat Maulana, kemudian Mbak Viola Verina Safira, kemudian Mas Tri Wibowo, kemudian Bu Sri Suyanti, kemudian Pak Munanto, kemudian Mbak Jamila Tuzahro, kemudian Mbak Dian Praptiwi, kemudian Mbak Fatima Tuzahro, kemudian Mas Purbo Kencono, kemudian Mbak Siti Layinatul Mahmuda, Mbak Devi Setioningsih, kemudian Muhammad Yahya, Mbak Lusti Widyarini, Pak Imam Fahruzi, dan Mbak Haryah. Baik, itu tadi untuk yang sudah kami sebutkan. Apabila ada sahabat-sahabati semuanya yang belum disebutkan dalam
pengelompokan tadi, silakan bisa disebutkan atau disampaikan di grup, atau setelah ini nanti bisa disampaikan via tanya jawab. Baik, untuk pengelompokannya tadi sudah kami sampaikan. Lalu untuk tata tertibnya kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan sudah bergabung di Google Meet ketika maksimal tidak melebihi sampai jam 9 malam, nggih. Karena nanti untuk di atas jam 9 mungkin insya Allah dari sahabat semuanya mungkin ada kendala atau seperti apa, khawatirnya belum teratasi, dan harapannya nanti sahabat semuanya bisa hadir, walaupun menyusul tidak apa-apa. Gitu. Dan harapannya kalau semuanya hadir, nanti untuk pembacaan Al-Qur'annya juga bisa cepat selesai, tidak sampai lebih dari jam 10. Dan harapannya sahabat semuanya standby ketika sudah dipanggil, seperti itu. Dan untuk jumlah ayatnya tadi sudah kami sampaikan. Untuk ayatnya minimal 3 ayat, kemudian maksimal Suaranya putus-putus, Mbak ayat. Niki. Halo? Kalau sekarang Nggih, sampun. sudah? Nggih, sampun. Oke. Baik. Untuk pembacaan ayatnya nanti untuk koreksi akan tetap disampaikan oleh penyimaknya masing-masing di kelompoknya, dan hanya ada satu penyimak dalam pembacaan. Jadi mohon untuk yang lainnya supaya mematikan mikrofon kecuali penyimak dan pembaca. Jadi yang lainnya mohon untuk mematikan mikrofon, dan penyimak sendiri nanti akan bergantian untuk menyimak apabila ada kendala tertentu, dan dari pembaca mohon disampaikan apabila ada kendala tertentu juga, seperti itu. Dan mohon kepada sahabat semuanya yang membaca, yang bergabung di Gacuan, agar bisa mengganti nama Google Meet-nya sesuai dengan nama yang sudah terdaftar. Untuk caranya seperti apa, nanti bisa cek di Google atau bisa saya sampaikan caranya. Yang pertama nanti mohon dari pengaturan Google-nya di situs meet.google.com. Suaranya sedikit putus-putus. Oh ya, masih putus-putus. Nggih, niki sampun. Oh, sudah ya. Oke, baik. Oke, berarti untuk tutorialnya mungkin nanti bisa saya kirimkan via YouTube saja, nih, yang linknya nanti akan saya share. Tapi dimohon diusahakan mungkin apabila tidak ada kendala bisa mengganti nama Google Meet-nya, nggih, sesuai dengan nama aslinya supaya nanti tidak ada kendala saat pemanggilan peserta, karena ini juga berpengaruh nanti untuk laju pemanggilannya supaya tidak terlalu lama, dan untuk giliran siapa yang membaca nanti akan disebutkan oleh koordinatornya. Jadi mohon untuk standby supaya nanti tidak sampai terlewat, seperti itu. Dan mohon juga bagi sahabat semuanya yang tidak mengalami kendala jaringan supaya menyalakan kamera, dan kameranya nanti hanya dinyalakan ketika membaca, dan apabila sudah selesai membaca boleh dimatikan. Untuk pemosisiannya tidak harus pas, benar-benar pas di depan kamera, karena kita memahami adanya kendala dari sahabat semuanya. Barangkali ada yang memang kesulitan untuk mengarahkan karena mungkin belum ada bantuan, atau kesulitan untuk mengepaskan karena kameranya memang difungsikan hanya untuk mikrofon saja. Yang penting menyalakan kamera saja sudah cukup, jadi nggak perlu pas di depan wajah atau di depan
dari seluruh badan tidak perlu, yang penting kameranya dinyalakan gitu aja. Jadi sebagai dokumentasi bahwa kami benar-benar melaksanakan kegiatan tadarus, dan apabila sudah selesai boleh dimatikan lagi. Namun apabila terjadi kendala jaringan, boleh dimatikan dan nanti untuk selanjutnya bisa menyalakan mic saja, seperti itu. Baik, untuk teknis secara umum sudah kami sampaikan, dan untuk selanjutnya terkait dengan kehadiran, kami mohon kehadiran semuanya dari masing-masing anggota kelompok, karena masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan giliran kurang lebih 8 kali, 7-8 kali, maka kehadiran nanti akan dipertimbangkan dan dihitung untuk kompensasinya nanti sebagai apresiasinya, yaitu mendapatkan pulsa dan sertifikat dari panitia gacoan. Nah, kehadiran itu akan mempengaruhi, jadi mohon sahabat semuanya sekiranya tidak ada halangan yang benar-benar berarti untuk menyampaikan kepada panitia mengenai kehadirannya. Dan apabila ada peserta yang berhalangan karena uzur, barangkali dari yang perempuan, boleh disampaikan, tidak masalah, nanti bisa tetap hadir untuk menyimak, seperti itu. Dan apabila terkendala jaringan, bisa tetap dikonfirmasi, bisa tetap diusahakan untuk hadir, supaya tetap ada keterangan bahwasanya yang bersangkutan sedang ada kendala jaringan. Seperti itu. Nah, nanti di akhir seluruh peserta yang mengikuti dari awal hingga akhir akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti apresiasi kami kepada seluruh peserta gacoan Gaya Moco Al-Quran. Nah, kira-kira itu yang kami sampaikan. Monggo dari teman-teman semuanya, sahabat semuanya, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nini atas pemaparan materinya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab nggih. Barangkali dari sahabat-sahabat semuanya, dari penjelasan yang sudah disampaikan Mbak Nini, ada pertanyaan atau mekanisme yang mungkin kurang jelas, monggo bisa ditanyakan dengan open mic atau mengaktifkan mikrofon dan menyebutkan namanya. Monggo untuk sahabat-sahabat ini disilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nini, saya Munanto mau tanya masalah untuk teknis pelaksanaan, kan satu kelompok itu jatahnya antara 7 sampai 8. Nah, berarti ketika kita tidak pas jatahnya, apa tetap harus menyimak atau gimana? Pas waktu bukan jatahnya kita tetap hadir menyimak gitu atau gimana? Baik. Cukup Pak Munanto? Sama ini Mbak, untuk apa tadi perubahan itu apa? Kelompok itu gimana maksudnya? Perubahan kelompok? Bukan apa yang grup ya, perubahan grup. Ya. Nah, tadi kan harus apa dirubah ininya, grupnya apa tadi? Nama grupnya, Bu. Nama grupnya. Nama tampilannya apa yang dimaksud itu? Baik. Ya, cukup Pak Munanto? Ya, cukup Mbak, ya. Makasih Mbak. Baik. Jadi yang pertama mengenai kehadirannya ketika tidak sedang giliran di kelompoknya ya Pak ya, betul ya? Iya, iya. Oke, jadi begini Pak, mengenai kehadirannya untuk
yang sifatnya wajib itu adalah di saat giliran kelompoknya, yaitu nanti iya. berjumlah 7 sampai 8. Tapi untuk sahabat-sahabati yang hadir di luar kelompok, di luar giliran kelompok, dan bisa ikut membaca ketika ada waktu atau spare waktu ruang di saat peserta yang di giliran kelompok itu sudah selesai membaca, namun ada waktu yang kosong supaya bisa ikut membaca, itu juga sangat kami apresiasi. Jadi untuk kehadiran itu juga nanti akan kami hitung, walaupun di luar kewajiban dari peserta yang seharusnya hadir. Seperti itu. Jadi untuk peserta yang hadir di luar gilirannya akan dihitung sebagai tamu dan nanti juga akan kami panggil apabila bisa ikut membaca. Namun apabila ingin hadir saja untuk menyimak jalannya tadarus juga tidak masalah, ya. Jadi karena menyimak itu juga termasuk membaca. Kita ketahui semuanya bahwa membaca Al-Quran itu sudah berpahala walaupun satu huruf, apalagi mengamalkan atau memahami artinya. Namun menyimak juga sudah termasuk berpahala, gitu nggih. Jadi apabila teman-teman sahabat semuanya hanya hadir untuk menyimak saja tidak masalah. Monggo, sangat dipersilahkan. Seperti itu, Pak. Hanya yang wajib kami mohon kehadirannya di saat gilirannya. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan kedua mengenai perubahan nama. Nah ini Pak, yang bisa saya sampaikan adalah karena khawatir terkendala nanti saat pemanggilan, mohon untuk mengganti nama Google Meet-nya nggih. Jadi nama Google Meet-nya bisa disesuaikan dengan nama asli atau yang sekiranya namanya bisa mudah terbaca gitu. Kalau dari Pak Munanto ini kan namanya Munanto Jaya. Nah, ini sudah bisa terbaca Munanto saja boleh atau karena mungkin Jayanya ini ada julukan tertentu. Tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi yang sekiranya tidak sama sekali tidak ada ciri namanya, mohon untuk diganti nggih. Mungkin kalau di sini yang saya lihat atas nama Rizky 1108 ini Mbak Tiara ya, yang ini ya. Ini bisa coba diganti namanya supaya lebih mudah nantinya. Kalau saya sudah hafal ini, pasti Mbak Tiara, tapi mungkin dari yang lain, mungkin dari teman-teman koordinator mungkin belum tahu ya. Jadi mohon bisa diganti namanya. Kemudian yang lainnya sudah insya Allah. Mbak Devi ini sudah ada Devinya, Devi Sister, tapi mungkin sekiranya bisa pakai akun pribadi gitu, mohon bisa diusahakan. Ya Mbak Nini, ngapunten, biasanya memang enggak pakai akun ini kok. Ini tadi. Oke, siap-siap Mbak Devi. Ngapunten. Ya. Itu saja. Ada yang mengacungkan tangan ini? Dari ruang cinta Al-Quran. Buatan kayaknya ya. Saya tambahkan dikit. Oh. Jadi ya terima kasih. Jadi saya tambahkan dikit untuk rekan-rekan, kalau untuk menyimak boleh, tapi tetapi jangan ikut bersuara ya, supaya tidak mengganggu nanti penyimak yang ditugaskan untuk menyimak temannya. Jadi nanti biar tidak sahur manu. Misalnya ikut wala. Jadi kalau untuk menyimak diperbolehkan, akan tetapi untuk peserta tanpa harus mengikut bersuarakan, membuka mikrofon, kecuali yang memang sudah ditugaskan untuk benar-benar menyimak dari petugas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Ini dari Mas Wahyu ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin dari penyimak mungkin ada yang sedikit kealpaan saat menyimak ya. Namanya juga manusia. Jadi kalau misalkan dari penyimak sudah bisa standby, monggo mungkin teman-teman bisa
mematikan mikrofonnya saja. Tapi kalau sekiranya ada yang terlewat dari kami, monggo kalau sekiranya bisa dikoreksi. Karena kita juga saling mengingatkan, ya. Terima kasih. Baik, mungkin dari jawaban saya tadi, apakah sudah terjawab Pak Munanto? Atau mungkin ada yang kurang paham? Boleh ditanyakan kembali? Atau sudah cukup? Nggih sampun, Mbak. Matur nuwun sampun jelas nggih. Oke, siap. Terima kasih Pak Munanto. Oke. Sami-sami, Mbak. Semoga istiqomah nanti Pak. Semangat. Baik. Untuk selanjutnya monggo mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Assalamualaikum Mbak Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa duluan ini? Hariah Ngajunya ini bareng Mbak ini. Nini. Oke. Mungkin dari Mbak Melati ya, Mbak Hariah dulu ya. Nah ini, bisa diganti Iya. dulu Mbak. Iya. Ya gimana nama. Mbak? Ya. Ya silakan, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Iya, gini tadi kan masalah untuk pengaktifkan pengaktifan kamera, misalkan di lampu ataupun kamar kecil lah nyala, enggak terang nyala lampunya. Nah kalau kayak gitu itu, kalaupun mengaktifkan kamera itu nggak masalah ya Mbak Nini? Soalnya mungkin nggak kelihat mungkin. Gitu, Oh atau gitu, harus berarti ada penerangan lagi. oh baik, berarti pencahayaannya kurang baik ya di sana ya? Iya. Oke, baik. Kalau sekiranya pas terkendala nggih enggak apa-apa, tapi kalau sekiranya pas posisi di ruangan yang lebih terang bisa dinyalakan aja enggak apa-apa. Oh Oke. gitu ya Mbak Nini. Oke, siap. Sudah cukup, Mbak? Iya. Iya Ya, cukup. ini pesan Terima saya kasih, Mbak Nini. cuman iya, baik, terima kasih. Selanjutnya tadi Mbak Tiara ya. Silakan Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Tiara? Hanya masalah perubahan nama Google Meet. Saya kan belum bisa mengganti namanya, itu bagaimana ya Mbak? Oh, baik. Iya, Mbak. Ini nanti tutorialnya coba saya kirimkan. Atau kalau butuh tutorial secara langsung, nanti bisa saya hubungi ya, Mbak Tiara. Iya Mbak. Oke, nanti saya hubungi, saya tuntun secara langsung via video atau seperti apa. Monggo nanti bisa disepakati kapan, gitu ya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mbak Tiara. Oke, selanjutnya Mbak Devi, silakan. Nah, alhamdulillah sudah ditanyakan sama Adik Tiara itu tadi. Jadi sudah Oh, ini terwakili. tutorial juga ya. Nggih. Oh, Nanti iya. insya Allah kita coba buatkan tutorial yang ada suara skridernya ya. Ya nanti. Harus itu. Siap. Ya, insya Allah Terima nanti. kasih. Ya, sama-sama Mbak Devi. Oke, terima kasih pertanyaan sahabat-sahabati semuanya. Mungkin ada lagi? Sahabat-sahabati, mungkin ada pertanyaan yang lain terkait mekanisme atau kalau penggantian nama itu biasanya kalau saya ini Mbak Nini dan sahabat-sahabati semuanya, ketika ngeklik linknya itu kan nanti akan ada gunakan tanpa akun, itu bisa dari situ. Nah terus pilih gabung. Nah setelah diklik gabung itu bisa memasukkan masukkan nama Anda, biasanya seperti itu secara singkatnya kalau tidak mau pakai akun email.
Oke, berarti bisa ya tanpa akun ya, Mas Nggih, Amroni? tanpa akun bisa. Jadi apa itu namanya? Ketika masuk ke dalam linknya, nanti kan akan ada pertanyaan. Pilih akun mana yang ingin digunakan. Terus di situ ada type gunakan tanpa akun. Nah, di situ diklik. Terus bisa gabung seperti biasanya. Bisa gabung. Nah, nanti ketika diklik tombol gabung, itu akan disuruh masukkan nama. Itu. Nah, itu bisa dimasukkan. Caranya sama kayak di tampilan chat WhatsApp. Nah, di situ nanti akan ada kotak edit. Setelah selesai memberikan nama, bisa langsung klik simpan. Gitu Mbak Nini dan sahabat-sahabat semuanya. Baik, terima kasih atas bantuan jawabannya. Mungkin nanti bisa kolaborasi untuk ini ya, Oh, membuat nggih. tutorialnya ya. Nggih, nggih. Terima kasih, Mas Amroni. Ada lagi tadi, dari ini ada yang bertanya lagi nih, Mas Amroni. Oh, nggih. Mas Monggo. nama, Ya, Kak. ya? Oh, iya, silakan Mbak. Tadi Mbak Iya, siapa? silakan. Hidayatul. Oh, iya, silakan Mbak. Eh, ya biasanya kan itu kalau mau mengganti nama di Meet itu kan biasanya kan ngeklik linknya itu tuh kadang ada menu gunakan tanpa akun, tapi kadang itu kalau nggak ada itu kira-kira gimana ya? Insya Allah itu ada Mbak. Kalau memang tidak ada, itu ada di opsi lain biasanya. Kalau settingan bahasa HP-nya bahasa Inggris di more option biasanya seperti itu. Jadi habis diklik linknya itu di bagian Ah, titik 3 itu ya, atas itu ya? ya kalau memang tidak ada tombol gunakan tanpa akun, bisa klik opsi lainnya. Oke, Seingat saya itu ada semua gitu. Nggih. ya Kak. Makasih Kak. Di bawah sendiri, Oke. di bawah sendiri ada di bawah sendiri. Oke, Baik, sahabat-sahabati, ada lagi pertanyaannya ya mungkin nanti seputar tadarus. ya mungkin yang terkait dengan tadarus, monggo silakan. Dari yang mungkin belum pernah mengaji di sini, nggih. Mungkin Sebenarnya ada pertanyaan ini Mbak ini, kenapa kok mulai dari juz 8? Mungkin ada pertanyaan kayak gitu. Bisa ditanyakan juga. oh ya, ya mungkin barangkali yang merasa aneh kok Jadi biasanya 8 kan dari kenapa juz ya? 1. Iya. Saya mungkin Kak. Oh nggih. Yang terkait dengan tadi kenapa mulai dari juz 8 nggih? Ya, Ya, seperti itu. ya. Ya, sebenarnya tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa untuk kegiatan gacuan ini sebelumnya sudah pernah kita laksanakan sebelum bulan Ramadan itu sendiri dan kita laksanakan rutin di minggu ketiga setiap bulannya sehingga untuk pelaksanaan gacuan itu dimulai dari juz 1 tapi sebelum bulan Ramadan masih 8 bulan sebelum bulan Ramadan ini. Nah, sehingga di bulan Ramadan ini kita sudah menginjak di juz 8. Nah, sekiranya kita memulai dari juz 1 itu sebenarnya juga tidak masalah, cuman biasanya ini di juz-juz terakhir kita sudah banyak sekali agenda-agenda ya karena pertimbangan-pertimbangan itu juga pasti dari sahabat semuanya ada yang mungkin punya kendala entah itu menghadiri gacuan atau mungkin banyak yang tidak bisa full mengikuti dari awal hingga akhir, biasanya seperti itu. Nah, kita memahami karena biasanya di akhir-akhir bulan Ramadan itu karena adanya acara-acara di luar, entah itu di masjid masing-masing atau mungkin di acara-acara yang diselenggarakan di luar kegiatan di gacuan, sehingga mungkin tidak bisa mengikuti secara full seperti itu sehingga di akhir-akhir bulan Ramadan ini justru ini kita gunakan untuk agenda yang sekiranya bisa kita lebih mengakrabkan diri yaitu melalui
kegiatan yang namanya boba, borong barokah. Nah, itu untuk 7 hari terakhir, yaitu mulai tanggal 23 sampai tanggal 29 nanti akan diadakan malam borong barokah, di mana kegiatannya nanti ada pembacaan surat-surat munjiat atau surat-surat khusus yang mana pembacaannya akan dibacakan bergiliran di setiap kelompoknya, dan surat-surat munjiat itu adalah surat-surat yang biasanya dibaca di saat-saat tertentu, dan diantaranya itu ada surat Al-Kahfi, ada surat Yasin, ada surat Waqiah, surat Ar-Rahman, dan lain sebagainya, yang jumlahnya ada 7. Jadi hanya di surat itu, dan sisanya nanti akan ada sedikit mungkin acara-acara yang mana seperti apa nanti kita mungkin tidak langsung sampaikan, tapi nanti akan ada mungkin sedikit surprise dari masing-masing kelompok dan akan disampaikan oleh kelompok masing-masing atau koordinator kelompok masing-masing. Jadi justru mungkin di akhir-akhir bulan Ramadan itu harapannya sahabat semuanya semakin semangat, karena kita juga pengen dari sahabat semuanya ini semakin berakhirnya bulan Ramadan bukannya semakin melempem, tapi semakin kriuk-kriuk atau semakin semangat. Jadi semakin renyah semangatnya itu dalam mengikuti bulan Ramadan ya. Jadi karena justru bulan-bulan atau di tanggal-tanggal terakhir itu tanggal-tanggal yang mustajab, tanggal-tanggal yang Semoga bisa menemui Lailatul Qadar. amin ya rabbal alamin. Semoga harapannya seperti itu. Jadi supaya semakin semangat, sepertinya kalau hanya mengaji biasa kok perlu ada inovasi lagi seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu Mbak Arinil Musfiroh. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, maaf jadi kurang menyimak. Kayaknya disambi-sambi ini. Iya, tapi sekarang udah enggak. Oke, siap-siap. Ya, untuk yang lainnya, monggo. Sahabat-sahabati, kalau masih ada pertanyaan, masih dibuka kesempatan. Ini kita sampai di jam berapa Mbak ini? Ya, ini sebenarnya sudah penghujung ini. Nggih. Mungkin 1 menit lagi. Kalau tidak ada, kita bisa closing. Moga sahabat-sahabati. Oke, sepertinya tidak ada nih Mbak Nini. Mungkin ya, sudah paham semua sepertinya ini. Oh, ini ada yang angkat tangan. Monggo. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Mbak, izin bertanya, untuk malam-malam terakhirnya itu kan baca suratnya itu bareng-bareng atau dengan kelompoknya sendiri-sendiri Mbak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Fitri. Untuk pembacaannya nanti akan dibaca bergantian karena suratnya pendek. Insya Allah nanti bentuknya akan seperti sambung ayat begitu Mbak Fitri. Ya, dan mungkin dalam satu pertemuan itu tidak satu surat, mungkin bisa 2 surat seperti itu. Dan sisanya nanti ada acara-acara tertentu. Kurang lebih seperti itu Mbak Fitri. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih, sama-sama juga. Ya. Oke, mungkin ada lagi nih Mbak Nini pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada mungkin bisa di closing. Kita tunggu 1 menit Mbak Nini. Dan tadi mau di closing ternyata ada yang angkat tangan, ada yang raise hand. Iya. Ya tadi ngapunten disambi ini ada aktivitas sebentar. Oh, iya. Di akunnya 2. Ini sudah balik lagi di laptop. Siap-siap. Yang lain? Sudah cukup? Mbak Yusi barangkali?
Ya, cukup saya Mbak Nini di kelompok 1 tadi sudah. Terima kasih. Alhamdulillah. Nggih. Jadi sebenarnya kelompoknya itu Ini Pak aku sorry masih dhewe ya. iya, sebenarnya untuk pengelompokannya itu masih ada dari pengelompokan dari gacuan sebelum Ramadan. Sehingga yang sudah tergabung nanti tinggal menyesuaikan aja, menyambut anggota baru. Dan harapannya nanti setelah kegiatan gacuan di bulan Ramadan ini bisa seterusnya berjalan di bulan-bulan sesudahnya supaya nanti tidak sampai sepi lagi ya setelah bulan Ramadan. Wah, ternyata semangatnya melempem lagi. Harapannya tidak seperti itu ya. Ya, sepertinya sudah cukup Mbak Nini. Salam. Sebenarnya sudah cukup Mbak Nini. Ya, sudah cukup sepertinya. Monggo nanti misal ada yang kurang paham dan baru kepikiran bisa ditanyakan via grup ya. Iya, betul. Ya, grup. Mungkin sudah cukup. Alhamdulillah. Mungkin Mas Wahyu ada yang mau disampaikan atau sekaligus closing dari acara ini. Sudah, Mas. Sudah. Oh, gitu. Mungkin bisa ditutup Mas Wahyu ya, Mbak Nini. Untuk closingnya. Moga Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di ruang cinta Al-Quran yang dirahmati Allah, menuju bulan mulia, mari kita bersama-sama siapkan diri, siapkan hati untuk menyambutnya. Kita menyambut bulan suci Ramadan dengan sukacita, tanpa harus meninggalkan sisa-sisa tanggungan apapun itu. Mudah-mudahan di awal Ramadan dan sampai akhir kita diberikan kekuatan iman Islam bisa menjalankan puasa sampai akhir nanti, kecuali yang memang mendapatkan uzur. Mari kita berdoa bersama-sama bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mas Zamroni, sambut silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Wahyu. Dengan ditutupnya acara oleh Mas Wahyu, maka berakhir sudah untuk acara technical meeting dalam rangka gacuan Gayeng Moco Al-Quran spesial Ramadan 2025. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang barokah, dan diberikan rizki yang melimpah sehingga kita bisa menemui bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan hati yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.